Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Melanie Putri dengan NIM A28226808. Di sini saya akan menjelaskan mengenai atma. Atma termasuk bagian dalam farmakokinetik dan farmakologi. Atma adalah sebuah singkatan dari penyerapan, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Atma menjelaskan disposisi dari senyawa farmasi dalam suatu organisme. Keempat kriteria semua mempengaruhi tingkat obat dan kinetika paparan obat ke jaringan dan karenanya mempengaruhi kinerja dan aktivitas farmakologis senyawa sebagai obat. Terkadang, pembebasan dengan atau tanpa toksisitas juga dapat dipertimbangkan. Lalu, apa itu atma? Atma adalah absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi sendiri adalah proses pemindahan obat dari tempat pemberian menuju ke sirkulasi darah. Lalu, distribusi adalah transfer obat yang reversibel antara letak jantung dan plasma. Sedangkan metabolisme adalah proses perubahan struktur kimia dalam tubuh yang dikatalisasi oleh enzim. Dan yang terakhir yaitu ekskresi. Ekskresi adalah obat dikeluarkan dari tubuh melalui beberapa organ ekskresi dalam bentuk metabolit. Yang pertama, absorpsi. Agar suatu senyawa obat dapat mencapai jaringan tubuh tertentu, biasanya senyawa tersebut harus dibawa ke aliran darah terlebih dahulu. Biasanya melalui permukaan lendir atau mukus, seperti saluran pencernaan atau penyerapan usus, sebelum diambil oleh sel target. Faktor-faktor seperti kelarutan senyawa yang buruk, waktu pengosongan lambung, waktu transit usus, ketidakstabilan kimia dalam lambung, dan ketidakmampuan senyawa obat untuk menembus dinding usus, semuanya dapat mengurangi sejauh mana suatu obat diserap setelah pemberian oral. Penyerapan secara kritis menentukan bioavailabilitas suatu senyawa obat. Obat-obatan yang diserap dengan buruk ketika dikonsumsi secara oral harus diberikan dengan cara yang kurang nyaman, seperti melalui intravena atau inhalasi. Rute administrasi merupakan pertimbangan penting dalam pemberian suatu senyawa. Yang kedua, distribusi. Pada proses ini, senyawa harus dibawa ke lokasi target, biasanya melalui aliran darah. Senyawa obat kemudian dapat menyebar ke otot dan organ dengan durasi yang berbeda. Setelah masuk ke sirkulasi sistemik, baik dengan injeksi intravaskular atau dengan penyerapan dari berbagai situs ekstraseluler, obat mengalami berbagai proses distribusi yang cenderung menurunkan konsentrasi plasma. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi obat, termaksud diantaranya adalah kecepatan aliran darah regional, ukuran molekul, polaritas, dan ikatan dengan protein serum membentuk kompleks. Yang ketiga, metabolisme. Biotransformasi atau metabolisme obat ialah proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan dikatalis oleh enzim. Enzim yang berperan dalam biotransformasi obat dapat dibedakan berdasarkan letaknya di dalam sel, yaitu enzim mikrosom yang terdapat dalam retikulum endoplasma halus dan enzim non-mikrosom. Kedua enzim metabolisme ini terutama terdapat dalam sel hati, tetapi juga terdapat dalam sel jaringan lain, misalnya ginjal, paru-paru, epitel saluran cerna, dan plasma. Enzim mikrosom mengkatalisis reaksi glukuronida, sebagian besar reaksi oksidasi obat, serta reaksi reduksi dan hidrolisis. Sedangkan enzim non-mikrosom mengkatalis reaksi konjugasi lainnya, beberapa reaksi oksidasi, reaksi reduksi, dan hidrolisis. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh seperti CO2, H2O, NH3, zat warna empedu, dan asam urat. Zat hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui alat ekskresi. Sistem ekskresi merupakan salah satu hal yang penting dalam homeostatis tubuh
karena selain berperan dalam pembuangan limbah, hasil metabolisme sistem ekskresi juga dapat merespon terhadap ketidakseimbangan cairan tubuh. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai ATME. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.